Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Salsabila dengan NIM 23109111220049 dari kelompok 8 skill. Kali ini saya akan melakukan responsi dari keluhan dulu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fida yang bertugas pada klinik siang hari ini. Dengan ibu siapa? Ibu Nana. Oke, Ibu Nana. Ini umurnya berapa tahun? Saya usianya 22 tahun. Tinggal di mana Ibu? Di Jalan Kelayan. Kalau boleh tahu, sehari-harinya Ibu bekerja kah atau masih sekolah atau bagaimana Ibu? Saya masih kuliah dong. Oh, masih kuliah. Oke. Ibu datang ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ini dok sakit perut kanan. Nah itu kayak 1 hari yang lalu. Nah terus nyerinya itu kayak di sekitaran ulu hati gitu dok. Nah juga kayak apa yang jalar gitu dok ke kanan bawah. Kanan bawah. Iya ke kanan bawah. Terus juga gak ada selera makan, sempet juga demam itu sampai 38 kalau saya nggak salah dok. Nah, itu pas kemarin kan? Iya. Oke, nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Mungkin itu pemeriksaannya sedikit membuat ibu tidak nyaman, tapi saya akan berusaha seminimal mungkin Mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, Ibu apakah sudah buang air kecil? Sudah dok tadi pagi. Oke, nanti Ibu silahkan ke bed. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Oke, Ibu, silakan. Baik, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah inspeksi. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada luka parut, bekas operasi, distensi, strie, perubahan warna kulit pada bagian abdomen pasien. Baik, jadi yang pertama akan melakukan pemeriksaan dari penentuan titik McBurney dan juga pemeriksaan appendicitis. Kita sebagai pemeriksa itu berada di sebelah kanan pasien, kemudian meminta izin. Lalu Bapak rileks saja ya Pak ya. Oke, jadi saya akan mulai. Yang pertama adalah menentukan garis dari umbilikus sampai sias kanan. Kemudian ini tuh dibagi sepertiga bagian untuk menentukan dari McBurney. Kemudian saya akan melakukan palpasi sambil melihat reaksi atau ekspresi dari pasien. Lalu tidak lupa untuk menanyakan apakah adanya nyeri ketika ditekan. Masih dipalpasi, kemudian akan merasakan apakah ada spasma otot. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan Rovsing sign. Nah, Rovsing sign ini saya akan menekan pada regio iliaka kiri sambil melihat apakah nanti ada merasa nyeri di regio kanan. Dan itu saya tanyakan lagi kepada pasien atau melihat ekspresi dari wajah pasien. Kemudian pemeriksaan dari Blumberg sign. Agak mirip seperti Rovsing sign, namun di sini bedanya adalah nyerinya itu ketika dilepas tekanannya. Pemeriksaan psoas sign. Menghadap ke arah tembok atau miring ke kiri, kemudian saya akan menekuk tungkai kanannya. Pas ada tambahnya sakit seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, yaitu psoas sign-nya positif. Kemudian pemeriksaan obturator sign. Kemudian apabila pasien menunjukkan ekspresi nyeri di bagian hipogastrik kanan, berarti obturator sign pasien itu positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Masih sama, pemeriksa itu berada di sebelah kanan pasien. Kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Permisi Bapak silahkan tiarap atau telungkup ya Pak ya. Sementara saya akan melakukan pemeriksaan. Oke, ketika pasien sudah telungkup, kita baru melakukan pemeriksaan. Dengan cara tangan kiri menahan pukulan dari tangan kanan. Kemudian ketika pemeriksaan sudah selesai, kembalikan posisi pasien seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan kolesistisis akut. Masih sama, pemeriksa itu berdiri di sebelah kanan pasien dan meminta izin serta meminta pasien untuk tetap rileks dan tenang selama pemeriksaan tersebut dilakukan. Di sini kita kaitkan ibu jari tangan kiri di bawah tepi koste, di mana batas lateral musculus rectus itu menyilang koste. Meminta pasien untuk menarik nafas dalam-dalam, kemudian kita amati dari wajah pasien apakah menunjukkan nyeri dan juga kita lihat derajat nyerinya. Selanjutnya adalah pemeriksaan shifting dullness. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada dinding abdomen pada posisi pasien ini terlentang. Kemudian lakukan perkusi dari umbilikus ke sisi lateral. Jika ada perubahan suara dari timpani ke redup, tandai dahulu
di mana perubahan suara tersebut berubah, kemudian minta pasien untuk miring ke arah sebaliknya atau ke arah yang kontralateral dari arah perkusi yang tadi suaranya berubah. Tunggu kurang lebih 30 sampai 60 detik, kemudian kita lakukan perkusi kembali pada daerah yang ditandai tersebut sampai adanya perubahan bunyi dari redup ke timpani. Kemudian tentukan apakah ada asites atau tidak dengan adanya perubahan batas dari timpani ke redup. Terakhir adalah pemeriksaan fluid wave. Di pemeriksaan ini masih sama, yaitu berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian akan meminta izin, kemudian ketika pasien sudah terlentang, meminta pasien itu untuk meletakkan kedua tangannya di atas perut sambil menekan. Kemudian kami sebagai pemeriksa, yaitu di tangan kanan dan tangan kirinya itu berada di kedua sisi perut pasien. Kemudian tangan kanan mendorong perut pasien dan tangan kiri itu mencoba merasakan getarannya. Begitupun sebaliknya, tangan kiri mendorong perut pasien dan tangan kanan mencoba merasakan getarannya. Oke Ibu, sudah selesai kita melakukan pemeriksaan tadi. Di sini setelah dilakukan pemeriksaan itu, Ibu ada terasa nyeri di daerah yang Ibu sebutkan tadi di sebelah kanannya Ibu ya. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Dok, kalau misalkan makanan yang gak boleh saya makan berarti apa aja ya Dok? Kemungkinan makanan Ibu yang tidak boleh dikonsumsi dalam waktu dekat ini itu ada makanan-makanan yang berlemak, contohnya santannya tinggi, kemudian penggunaan minyaknya itu tuh banyak juga, kemudian Ibu juga tidak sangat disarankan untuk mengurangi gorengan-gorengan dan makanan pedas ya Bu ya. Tolong dikurangin makan sambalnya, kalau pakai cabai jangan banyak-banyak, pakai cabai rawit lah, cabai keriting itu jangan ya Bu ya. Jadi lebih baik itu kita makan yang plain-plain aja dulu, perbanyak makan sayuran, kemudian kalau bisa Ibu sisihkan waktunya untuk olahraga Ibu ya, entah itu pagi kah atau sore. Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Dok. Baik, terima kasih Ibu. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.